A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai Wahabi, yang dimana Wahabi ini banyak ulahnya ya, banyak ulahnya. Mereka ini sering sekali membid'ah-bid'ahkan, mereka ini sering sekali menyatakan amalan-amalan aswaja itu ya bid'ah dan lain sebagainya. Terus orang-orang Wahabi itu menyatakan kalau kita ziarah kuburan itu haram, syirik, tidak boleh. Kalau kita zikiran bersama itu tidak boleh, teman-teman, itu bid'ah. Terus kalau kita maulidan bid'ah, kita tahlilan bid'ah, tidak boleh. Terus haulan juga tidak boleh. Terus apa lagi? Salaman. Nah, salaman itu setelah sholat tidak boleh. Terus apa lagi? Oh, banyak. Pokoknya banyak sekali ya pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang disebut Wahabi ini yang tidak sesuai dengan aswaja. NU ya, hanya dengan NU. Tetapi kalau Muhammadiyah aman. Ya, kalau Muhammadiyah aman. Kecuali Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat ya begitulah. Dan di sini teman-teman, saya ingin mencari tahu, karena ini memang kampanye dari kawan-kawan Nahdlatul Ulama juga, yang dimana mereka ini menggaungkan kalau ustadz-ustadz Wahabi itu begini begitu, dan akhirnya banyak orang nyari, termasuk saya. Ketika mereka menyatakan oh tahlilan bid'ah, terus saya cari-cari tahu, saya dengarkan sampai ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang bukan cuma di Indonesia, tapi yang ada di luar negeri, saya juga dengarkan pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya. Dan setelah saya tahu, baru saya mengambil kesimpulan, teman-teman. Ya, sekarang coba kita dengarkan salah satu video seorang kiai yang memberikan tanggapan tentang pernyataan dari Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi. Coba langsung ke video. Gampangnya ziarah kubur syirik, ziarah kubur nggak ada dalilnya, zikir keras nggak ada dasar hukumnya. Ngopine kurang kental. Tepuk tangan. Lo takon pakare lo. No. Jabat tangan selesai sholat nggak boleh. Rasulullah nggak pernah. Zaman Rasulullah nggak ada. Salaman musafahah apa eleke? Salaman musafahah habis sholat nggak boleh. Wong bernising lo oleh. Gregetno. Oke, begitu ya penjelasan dari kiai ini ya. Ziarah kubur tidak boleh haram. Terus zikiran bersama tidak boleh, teman-teman. Terus apa namanya, salaman nggak boleh, haram, nggak ada hukumnya. Ya, dari video-video semacam ini kita itu mencari tahu kalau orang yang berpikiran cerdas, orang yang mau berpikir ketika mendengar ceramah seperti ini pasti mencari tahu, tidak langsung ujuk-ujuk percaya terhadap pernyataan ini, kecuali mendengar langsung dari ustadz yang bersangkutan yang dituduh-tuduh salafi. Dan di sini yang pertama, teman-teman, tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini sunnah, diperintahkan oleh Nabi, teman-teman. Saya selama mendengar pernyataan dari ustadz-ustadz salafi ketika mereka memaparkan tentang hukum ziarah kubur, mereka tidak mengharamkan. Ya, seperti apa videonya? Coba kita simak. Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarahi Baqi di hari Senin dan Kamis, kuburan para sahabat. Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dalam satu riwayat dikatakan antumus sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami, gitu kan? Maka ini doa, dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maafin mereka ya Allah, rahmatin mereka ya Allah, gitu kan? Dan berikanlah kepada mereka keselamatan dan seterusnya. Kita boleh berdoa. Itu doa yang saya tahu, ya, ziarah kubur. Kalau masalah menyiram dengan air, menabur bunga, belum pernah ada riwayat ini. Tidak pernah ada riwayat masalah ini. Jadi tidak ada hubungannya antara air yang disiram di kuburan dengan selamatnya orang itu nanti dari siksa kubur. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sama dengan orang berlebihan memasang marmer, pakai pagar, pakai kelambu. Ada hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu jangan kau temui kuburan di muka bumi kecuali kau sama ratakan dengan tanah. Jadi seperti taman makam pahlawan itu sebenarnya kuburan ideal, dirata sama tanah, cuma kotak saja begitu. Itu memang seperti itu sunnahnya Nabi SAW semestinya. Kalau kita kan luar biasa, besar, bangunan, segala macam. Ada riwayat lain yang kata Nabi SAW, hai Ali, jangan kamu biarkan bangunan kuburan tinggi dan jangan kamu warnahi atau dikapuri dan jangan ditulisi. Jangan ditulisi. Karena memang begitu. Kalau kita kan tulis tahun wafatnya, tanggal wafat segala macam. Ini lama-lama kalau dibiarkan tulis juga tanggal lahirnya nanti. Dihindari saja. Yang penting adalah kita tahu orang tua kita sudah meninggal,
kita doakan. Perbanyak amal soleh Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh. Siapa ada masjid lagi dibangun, sedekahkan atas namanya dia. Biar nggak disebutin, Allah sudah tahu. Dalam hati kita niat. Beli Al-Quran, taruh di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ada kesempatan haji umroh, kita haji dan umrohkan buat mereka, gitu kan. Ada ilmu yang bermanfaat yang mereka pernah sampaikan, kita sebarkan ilmu itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, gitu kan. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, bangunan atau sebuah fasilitas yang dipakai terus kayak masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, sumur, segala macam ini. Maka itu termasuk Umar bin Khattab pernah membeli kuda dan ditulis wakaf. Ya lillahi ta'ala, siapa saja mau pakai boleh. Kayak kita sekarang mobil ambulan, mobil apalah ya, transportasi apa, itu semua termasuk sedekah jariyah. Ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Dalam riwayat lain masalah haji dan umroh. Pernah ada sahabat yang mau haji sama Nabi SAW, dia bilang, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Aku niat haji untuk syubrumah. Syubrumah keluarga yang sudah mati. Kata Nabi, hajjta an nafsik. Kau pernah haji buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, huj an nafsik, thumma huj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru haji buat kerabat yang sudah meninggal. Berarti boleh kita kerjakan. Nah, batasi diri kita di amal-amal ini yang pernah Nabi perintahin. Cukup untuk itu, gitu kan. Allahu a'lam, yang kita tahu. Jadi yang menaburi bunga ini itu tidak pernah ada contoh. Maka lebih amannya seorang muslim masuk ke zona yang aman. Betul. Kalau meja ini kita bagi dua Bapak Ibu sekalian. Zona aman dalam ibadah yang ada perintahnya, ada contohnya. Aman. Benar. Bapak Ibu ada contoh kerja, tidak ada kita tinggalkan. Zona yang tidak aman adalah zona yang menebak-nebak. Oh ini kan baik. Yang penting baik. Bisa diterima bisa enggak loh. Jadi nebak-nebak. Kenapa kita masuk ke zona ini? Buang-buang waktu dan umur kita dan uang kita gitu. Untuk apa? Tapi sekali lagi, kalau tetap ada yang mau buat silahkan saja. Silahkan. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak ucapin kalimat yang terakhir ini nanti dikira kita larang-larang segala macam. Sudah disampaikan, cerna, kalau masuk akal terima, enggak ya enggak masalah. Betul. Orang yang terima silahkan, tidak mau terima ya. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau, yang mau kufuri silahkan. Jadi, karena kalau ada orang subhanallah, masa sih tabur bunga aja nggak bisa, siram air nggak bisa. Loh Rasulullah nggak kerjain. Masalahnya kita punya panduan kan, suri tauladan kita. Benar. Lebih baik uang yang kita pakai beli bunga, beliin Al-Quran, sedekahkan di depan kuburan sama orang miskin, niat untuk orang tua kita. Sampai tuh, gitu kan? Itu jauh lebih baik. Ringkas, padat, dan jelas teman-teman. Dimana hukum ziarah kuburan menurut orang-orang salafi itu boleh, bahkan sunnah diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang melarang. Yang dilarang ziarah kubur yang seperti ini. Fulus kertas merah yang halus-halus. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Di mana di situ mereka meminta-minta kepada ahli kubur, minta fulus yang merah-merah, halus-halus, dan begitu. Pokoknya banyak orang ke kuburan itu, ziarah kubur, banyak hajatnya teman-teman. Banyak sekali hajatnya. Yang dimana mereka ini kalau tidak ke kuburan, katanya kurang makbul doanya dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ya, jadi tadi sekelas kiai itu ya. Kiai siapa itu saya tidak tahu, tetapi di sini dia menyatakan bahwa ada segolongan orang yang celananya cingkrang, melarang-larang ziarah kubur. Bukan ziarah kuburnya yang dilarang. Ritual-ritual minta ke ahlul kubur itu yang dilarang. Ya, begitu. Bukan ziarah kuburnya. Kalau ziarah kubur jelas untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang mati dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang menyatakan ustaz-ustaz salafi melarang ziarah kubur itu fitnah yang sangat-sangat keji. Terus yang berikutnya, hukum berjabat tangan ya. Ustaz Firanda. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi saya ketika saya masuk, assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apa saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter. Ini yang jadi masalah. Betul. Dianggap sebagai suatu syariat apa? Khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang. Orang semua putar salawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah salat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Benar. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin, nggak usah nunggu setelah apa? Salat. Tapi kalau ada orang setelah salat salami kita nggak ada masalah. Ya.
Cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Iya. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat kita ketemu orang salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk belum ketemu dia, kita boleh salaman karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir, ya. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi, ya. Habis sholat kemudian salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma sholli, berdiri, salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian, tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita salam ya, tidak ada masalah. Oke. Jangan ada orang bilang, Ustaz, kita habis sholat kita buka HP saja boleh, kita habis sholat pergi ke WC boleh, habis sholat kita telepon boleh, masa salaman nggak boleh? Beda. Ente jangan bahlul ente. Kalau kita habis sholat kita buka HP itu perkara duniawi, kita tidak menganggap itu sebagai ritual apa? Sholat. Sementara masyarakat menganggap bersalam-salaman dengan bersolawat sebagai ritual setelah sholat, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana kita mengatakan suatu perkara di zaman Nabi yang bukan ibadah sekarang jadi ibadah? Apa kata Imam Malik? Faman lam yakun yauma idin dinan falan yakunal yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ulangi. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Apakah Anda berani mengatakan bahwasanya salam-salaman adalah kesempurnaan sholat? Nggak ada yang berani mengatakan demikian. Kalau kesempurnaan sholat, saf yang teratur kesempurnaan sholat. Zikir setelah sholat, kesempurnaan sholat. Tapi mengatakan salam-salaman, berdiri sambil sholawat merupakan kesempurnaan sholat, nggak ada yang berani mengatakan demikian. Karena kalau begitu, sholat Nabi dulu tidak sempurna. Sholat sahabat dulu tidak sempurna. Beda kalau orang habis sholat kemudian buka HP, telepon, ini perkara duniawi, tidak ada hubungan dengan ritual sholat. Karena ada yang mengatakan, masa salam-salaman tidak boleh? Wong habis sholat dengar HP tidak apa-apa, ya itu lain ya akhi. Kita jangan bodoh-bodohi umat. Ini ngerti beda, ini beda masalahnya. Oke. Jelas ya teman-teman, jadi tidak ada yang melarang ya. Kita mau salaman boleh, tidak salaman ya boleh. Yang jadi masalah itu kalau kita sudah menjadikan salaman-salaman itu sebagai runtutan sholat. Setelah sholat kita baris-baris salam-salaman begitu. Jadi ya ini cuma akal-akalan orang saja untuk menyudutkan orang-orang yang dituduh Wahabi ini. Begitu. Dan begitu pun juga dengan perkara zikir bareng-bareng. Ada juga penjelasan dari Ustaz Salafi yang salah ditangkap oleh kalian. Seperti ini videonya. Apakah ada tuntunan zikir bersama? Kalau tujuannya untuk mengajari, ya, untuk mengajari setelah sholat, zikirnya dikeraskan. Tujuannya supaya apa? Supaya jamaahnya hafal. Karena rata-rata jamaahnya belum hafal. Itu tidak apa-apa. Kata para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, kalau setelah sholat tujuannya untuk mengajari, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa, apa yang sih diajari baik? Ya, sampai kapan? Oh, sudah bisa ya sudah, tinggal sendiri. Ya misalnya panjenengan ketika TK atau ketika SD dilatih untuk membaca huruf abjad. B A ba, P A K ba, pa. Dieja, dilatih kita seperti itu. Kalau kita sudah bisa baca, masa kita mau dilatih dieja seperti itu lagi? Mau enggak? Panjenengan pun mboten? Enggak mau. Wis bisa kok, datakan dituntun-tuntun baik, ya. Jadi kalau sudah bisa ya sudah. Ya, kalau sudah bisa ya sudah, kembali kepada tujuan atau kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu berzikir sendiri. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari beberapa ya fitnahan, kalau menurut saya fitnahan dari beberapa orang yang kurang senang dengan dakwah orang Salafi. Padahal dakwah Salafi ini sama persis dengan Muhammadiyah, sangat-sangat persis. Bedanya cuma beda di julukan. Jadi mari kita ke depan itu saling berbagi kebaikan ya teman-teman, karena agama itu nasihat. Agama itu nasihat, bukan agama saing-saingan. Tidak ada agama saing-saingan. Apalagi di perkara syariat, kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Terlebih dalam kebaikan. Nah, kalau dalam kebaikan baru kita berlomba-lomba. Kalau di dalam kebenaran dan ketakwaan kita harus saling menasihati. Jadi ada porsinya masing-masing. Begitu teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Ada hal-hal yang mungkin kita harus lebih perhatian terhadap niat kita, karena kita tahu bahwasanya amal yang terbaik adalah amal dakwah, karena itulah yang Allah pilihkan buat para nabi, para umat manusia terbaik, dan Allah memberi anugerah pada kita untuk nasluk hadzal tariq, dan ini nikmat yang besar yang mudah membuat kita masuk surga. Satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Para sahabat sampai Rasulullah itu Wahabi. Ya, kalau sekarang siapa aja yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu juga Wahabi. Rasulullah Wahabi. Ini fitnah paling stres. Yang mendakwahkan tauhid dikatakan Wahabi, maka Rasulullah dan para sahabat adalah Wahabi. Emang yang mendakwahkan tauhid cuma ente doang, Wahabi? Justru malah kami dari Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah SAW untuk memberantas Wahabi. Nih kitabnya nih, Ad-Durrus Saniyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kata apanya Pak? Fi raddi ala Wahabiyah, menolak kesesatan Wahabi. Kifayatul Awam dalam ilmu tauhid. Kifayatul Awam ilmu tauhid. Ya, Syekh Muhammad Al-Fudhali. Apa itu? Memberantas aliran-aliran Wahabi. Anda bilang Rasulullah Wahabi? Anda bilang para sahabat Wahabi? Otak ente itu yang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Oke, langsung saja. Ya, ada pernyataan dari Ustadz tadi, ya, dalam cuplikan tadi jelas, ya, mengenai bahwasanya Rasulullah itu Wahabi. Ini fitnah yang paling kejam, ya, menurut dunia persilatan. Ini menurut Harry Pras, ya, fitnah yang paling gila. Artinya apa? Yang ngomong ini berarti orang gila. Rasulullah begitu indahnya dibilang Wahabi loh. Ya, alasannya apa? Karena mendakwahkan tauhid. Semua, ya, dari Rasulullah, sahabat, salafus soleh, mereka mendakwahkan tauhid. Ya, bahkan agama sebelum Nabi Muhammad muncul agamanya tauhid. Kau bilang Wahabi Nabi Adam? Kau bilang Wahabi Nabi Nuh? Musa, Ibrahim, Lut, Ismail, Wahabi semua itu para nabi. Astagfirullahaladzim. Ini otaknya terlalu sempit nih. Ya, padahal jelas loh. Ya, Wahabi itu ciri-cirinya jelas. Ya, salah satunya apa? Yang pertama, Wahabi itu jidatnya hitam. Siapa yang ngomong Ustadz? Ya Ustadz Wahabi lah. Nih, lihat videonya. Singkat saja Ustadz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi athari sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud? Jadi Rasulullah itu jidatnya hitam. Sebagaimana dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim. Nah, kalimatnya kan jelas. Memberikan apa namanya tanda pada wajahnya. Ini nggak tahu bahasa Arab ini. Bukan fi jabhatihim. Bukan di jidatnya. Sutat khulit. Ya. Kalimatnya kan jelas. Fi wujuhihim. Di wajah. Wajah itu apa? Kalau dalam fikih, ketika orang wudhu harus basah. Yang mana? Yang putih nih. Ke sini. Yang wajah nih. Begitu. Kalau ente Wahabi, ya, mengatakan bahwa Rasulullah jidatnya hitam, ya, jidatnya hitam gitu ya. Ya jelas salah karena kalimatnya jelas. Simahum fi wujuhihim. Dalam wajahnya itu nampak apa namanya? Tanda-tanda daripada bekas sujud. Kan begitu. Bekas sujud. Bukan digosok-gosok pakai batu sehingga hitam kayak Wahabi begini. Ya.
Dan kalimatnya sudah jelas. Ya, di wajahnya, bukan di jidatnya. Ini satu nih. Ya, menafsirkan Al-Qur'annya sudah salah tuh. Kalimat bahasa Arabnya juga salah. Salah kaprah. Ya, salah kaprah. Ya, Nabi Muhammad itu jidatnya hitam. Fitnah. Fitnah. Mana ada manusia yang sangat tampan. Ya kan? Khairu khalqih, sebagus-bagusnya ciptaan Allah. Jidatnya hitam. Kalah dong sama orang Korea. Yang putih, mulus. Ini nuduh fitnah. Nabi Muhammad jidatnya hitam. Astagfirullahaladzim. Dalilnya Al-Quran. Ya benar, Al-Qurannya nggak bohong. Tapi ontaknya Wahabi ini yang konslet. Masa wajah diartikan jidat? Tahu bahasa Arab nggak sih? Katanya lulusan Al-Madinah. Lulusan Arab. Arab maklum. Ya, satu, fitnah untuk Rasulullah. Jidatnya hitam. Berarti apa? Jelas Rasulullah bukan Wahabi. Kenapa? Wahabi itu sesat. Yang kedua, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh mereka Wahabi. Wahabi bagaimana sih Wahabi? Wahabi itu ngomong, ya, nih videonya. Allah itu di langit. Videonya berikut. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Innas Al-Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan bahwasanya Allah tinggal di arsy, tinggal di langit. Jadi kalau pengen ketemu Allah, dia ke langit. Ini Wahabi PA namanya nih. Ya, ini menyalahi daripada kalam Allah sendiri. Allah di langit. Sedangkan Allah sendiri mengatakan laisa kamislihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa? Langsung saja nih dibantah lagi oleh Wahabi ini. Maksudnya apa ini? Lihat video Wahabi. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Allah punya jasad. Telapak. Aduh, Masya Allah. Ini benar-benar nih mujasimah kalau dalam bahasa akidah ini. Ya, mengatakan Allah itu berstruktur, punya wujud, punya anggota tubuh sebagaimana sutak Wahabi ini. Ya, yang pertama mengatakan Allah di arsy, Allah di langit. Ayatnya jelas laisa kamislihi syai'un. Ayat lain wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Nggak perlu ke langit, kita sujud, Allah mendekat kepada kita. Tuh, yang kedua, bahwasanya Allah itu punya jasad sebagaimana kita. Telapak kaki apa tangan tadi barusan tuh. Ya, astagfirullahaladzim. Ini baru video yang ini nih. Ya, mungkin Anda bisa lihat video sebelumnya itu. Yang Nabi Muhammad punya telapak tangan, punya tangan. Dua-duanya kanan. Ini kan Wahabi blangsak namanya ini. Wahabi biadab namanya ini. Udah kayak gitu, langsung mengisbatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Wahabi. Wahabi dari mana? Dalil pertama sudah salah, jidatnya hitam, dia tahu nggak tahu bahasa Arab, simahum, iya kan? Fi wujuhihim, di wajahnya, dia bilang di jidatnya. Yang kedua, ya Allah di arsy, Al-Quran sendiri mengatakan tidak seperti itu. Tangan Allah itu dua kanan semua tangannya, begitu punya jasad. Ini kan menyalahi akidah, menyalahi tauhid. Ngomongnya ahli tauhid, tapi isinya setan. Ngomong ahli tauhid, tapi isinya apa? Setan, iblis. Lebih iblis daripada Harry Pras. Ya kan? Nah ini, masa begitu enaknya mengatakan orang tua mengatakan Nabi Muhammad Wahabi. Sedangkan ciri-cirinya jelas, nggak ada satupun yang masuk untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan sebagai Wahabi. Yang kedua, Wahabi itu baru muncul. Itu aja diakui kesesatannya. Sekarang nggak ngaku, pindah Salafi. Katanya ikut Salafus Soleh. Nah, nggak konsisten. Apa ini orang nggak konsisten? Wahabi pindah Salafi.
Ya, salah fikir. Besok ganti lagi. Ya, sapi kali. Ya, apa coba? Menuduh Rasulullah Wahabi. Ya kan? Dalilnya jidatnya hitam. Ya kan? Wahabi itu dalilnya apa? Allah itu bersemayam di arsy, tangan Allah kanan semua dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Ya, sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, ya, bahwasanya kata orang Wahabi nih, ya, orang Wahabi yang ngomong nih, ya, rukun wudhu cuma 2. Nih, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari rukun wudhu disamain tayamum. Ini sampai kiamat orang 2 hari nggak bakal ketemu. Ya, dari namanya sudah beda. Wudhu, ya kan, menggunakan air. Nggak ada air pakai tayamum. Tayamum itu artinya darurat. Kok disamakan? Ya, orang tayamum saja ketika dia sudah selesai tayamum mau sholat ternyata nemu air di jalan atau hujan, batal tayamumnya. Wudhu ya nggak batal. Dia bilang apa? Sebagaimana tayamum. Kan apa namanya ini? Sesat dong. Nah, mau saya buka lagi kitabnya, Fathul Qoribnya, Safinatun Najahnya. Udah video lama, udah banyak saya beredar itu. Ya, rukun wudhu cuma 2. Seperti tayamum, dari namanya sudah jelas. Tayamum melihat air batal, wudhu nggak batal. Kan begitu. Wudhu ada 6 anggota yang dibasuh. Rukunnya ada 6. Ini dibilang 2. Jadi rambut ini nggak wajib bagi mereka. Ya, membasuh kaki itu nggak perlu. Wahabi tuh. Terus disandarkan. Kalau begitu, yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Rasulullah Wahabi. Sahabat Wahabi. Ente nggak ngaca. Wahabi itu baru muncul. Ya, siapa mereka? Ya jelas, Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu hidup pada udah tahun berapa? 700 lebih. Ya kan? Baru nongol ngaku-ngaku Rasulullah Wahabi. Giliran sekarang dikategorikan Wahabi itu sesat, ganti nama lagi, Salafi. Ayo, bagaimana tuh? Nggak konsisten. Ini belum ganti nama lagi nih. Apa besok? Jadi Wasapi kali. Ini kan? Jadi astagfirullahaladzim. Ini fitnah yang paling kejam di dunia persilatan. Ya. Menurut Harry Pras. Ya. Jadi Harry Pras itu kan tahu sendiri seperti apa dia. Ya, mendukung Wahabi. Gebuk-gebuk Wahabi. Paling bagus. Wahabi paling hebat. Memurnikan sunnah. Emang ente doang yang tahu sunnah. Hah? Sunnah aja nggak tahu, ngomong memurnikan sunnah. Baca hadis aja nggak pernah dengar saya Harry Pras. Ini orang begini nih nggak pernah baca hadisnya. Cuma sebagaimana qala Rasul, qala Allah Ta'ala. Itu doang. Qala Rasul, qala Allah Ta'ala. Isinya mana dong? Isi kolanya itu nggak ada. Ya, nah, jadi jelas. Ya, tuduhan paling keji, tuduhan paling hina untuk Rasulullah. Berani mengatakan Rasulullah Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu sesat. Berarti Rasulullah sesat. Astagfirullah. Gak mungkin itu terjadi, guys. Gak mungkin, guys. Ya. Aduh, insyaallah. Fitnah. Ya. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Wih. Berdalil Ustadz cinta. Enggak. Ya, itu biasa orang baca begitu. Fitnah lebih kejam daripada fitness. Oke? Jadi astagfirullahaladzim, sekali lagi ya, jangan pernah mengatakan berargumen Rasulullah itu Wahabi. Karena Wahabi sudah dicap sesat. Ya. Dan harus dihapuskan dari dunia persilatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya bid'ahnya imam yang mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada enggak tuntunannya dari Nabi? Enggak ada. Itu bid'ah. Apakah benar membaca Rabbil firli setelah kita selesai membaca suratul Fatihah ketika sholat itu merupakan amalan bid'ah atau justru
Orang yang menuduh hal tersebut sebagai amalan bid'ah itu yang sedang bermasalah. Mari kita cek di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, ini karya Imam At-Tabarani, tepat di juz ke-22 halaman 42. Haddatsana Al-Qasim ibnu Abbad Al-Khattabi, haddatsana Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Untaridi, haddatsani Abi an Abi Bakrin An-Nahsyali an Abi Ishaq an Abi Abdillah Al-Yahsibi an Wa'il ibni Hujrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini suratul Fatihah. Beliau qala rabbighfirli amin. Dalam hadis ini sangat jelas ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai membaca suratul Fatihah waladdallin, Nabi bersabda rabbighfirli amin. Ya Allah, ampunilah saya, amin. Ini dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab beliau yang bernama As-Sunanul Kubra di juz kedua halaman 84 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa akhbarana Abul Husain ibnu Bishron amba'ah Abu Ja'far Ar-Razzaz, haddatsana Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Untaridi, haddatsana Abi an Abi Bakrin An-Nahsyali an Abi Ishaq an Abi Abdillah Al-Yahsibi an Wa'il ibni Hujrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah ini ya, surat Al-Fatihah ayat ke-7, qala rabbighfirli amin. Dari hadis ini sangat jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai membaca suratul Fatihah waladdallin, Nabi berdoa kepada Allah rabbighfirli amin. Jadi bukan bid'ah. Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati menjelaskan dalam kitabnya yang bernama I'anatut Talibin, tepat di juz pertama halaman 251 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, wa yusannu ta'minun ay qauluhu amin bitakhfifi wal maddi wa hasuna ziyadatu rabbal alamin aqibaha ay al-fatihati walau kharijas sholati ba'da saktatin latifatin ma lam yatalaffaz bi syai'in siwa rabbighfirli. Qauluhu siwa rabbighfirli ay annahu yustathna minat talaffuzi bi syai'in at-talaffuzu bi rabbighfirli fa innahu la yadurru lil khabaril hasani annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqiba waladdallin. Ini surat Al-Fatihah ayat ke-7. Nabi bersabda atau Nabi berdoa rabbighfirli. Sangat jelas sekali status bacaan rabbighfirli sesuai hadis tersebut. Ternyata dalam kitab I'anatut Talibin ini hadisnya adalah hadis hasan. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dalam kitabnya yang bernama Bushrul Karim bi Syarhi Masailit Ta'lim, tepat di halaman 75 terbitan Al-Hidayah. Naam yusannu ba'da waladdallin wa qabla amin kama fil khabar rabbighfirli. Ya, disunnahkan setelah membaca waladdallin dan sebelum membaca amin disunnahkan membaca rabbighfirli. Hal ini sebagaimana yang sudah tertera di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qala as-sayyidu Umar al-Basri fa in zada wali walidayya wali jami'il muslimina lam yadurra intaha. Bahkan andaikan setelah waladdallin kita membaca rabbighfirli lalu diberi tambah lagi wali walidayya wali jami'il muslimin, maka hal itu tidak masalah. Menambah-nambah doa ataupun zikir di dalam sholat itu memang tidak pernah dipersoalkan oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i
Beliau menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu kitab tepat di juz pertama halaman 124 terbitan Darubnil Jauzi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu amin, walau qala ma'a amin rabbal alamina wa ghaira dzalika min dzikrillahi kana hasanan la yaqta'us sholata syai'un min dzikrillahi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, andaikan seseorang itu ketika membaca amin disertai tambahan Rabbal Alamin atau menambah dengan bacaan-bacaan zikir yang lain, kana hasanan, maka hal tersebut baik. Dan memang zikir kepada Allah dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i itu jelas merupakan ulama salaf. Apabila ada orang yang ngaku sebagai salafi, pengikut ulama salaf, kok bertentangan pendapatnya dengan ulama salaf, maka pengakuan dirinya sebagai pengikut ulama salaf masih sangat perlu dipertanyakan. Sebab ulama salaf sama sekali tidak pernah mempersoalkan bacaan Rabbighfirli, dan memang menambah doa ataupun zikir di dalam sholat itu bukan perkara bid'ah. Dan di sini kami juga akan membacakan kitab yang dikarang oleh ulama sanjungan kaum Wahabi. Tiada lain tiada bukan, dia adalah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, dia berkata dalam kitabnya, kata Syekh bin Baz, wa idza qala ziyadatan fala ba'sa ka ayyaqula Allahumma ighfirli wali walidayya Allahumma adkhilniyal jannata wa anjini minan nari Allahumma aslih qalbi wa amali. Ini Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi. Dia memperbolehkan bagi umat Islam ketika sholat, di saat duduk di antara dua sujud, itu kan ada bacaan doanya, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kata Syekh bin Baz, doa dari Nabi itu boleh diberi tambahan. Contohnya diberi tambahan Allahumma ighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah saya dan ampunilah orang tua saya. Allahumma adkhilniyal jannata, ya Allah masukkanlah saya ke surga, wa anjini minan nari, dan selamatkan saya dari neraka. Allahumma aslih qalbi wa amali, ya Allah perbaikilah hatiku dan perbaikilah amalku. Ini diperbolehkan oleh Syekh bin Baz menambah-nambah doa di dalam sholat. Sehingga aneh apabila ada orang yang katanya ikut hadis kok menentang hadis, katanya mengikut ulama salaf kok menentang pendapat ulama salaf. Ulama salaf tidak senang membid'ah-bid'ahkan, ini enggak, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ternyata otaknya yang sedang bermasalah. Oleh sebab itu saran dari kami, ayo perbanyak literasi, perbanyak referensi, perbanyak bahan bacaan, sehingga kita tidak gampang menyalah-nyalahkan amalan orang. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salam. Kalau lihat biografi Ustadz, kita agak heran juga. Ustadz kan lulusan Madinah, Ustadz. Ustadz. Ya, salah. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi. Cukup lama, dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stibah. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terkhusus Madinah. Ya. Kita lama belajar di situ S1 ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah. Kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar, kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah.
Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salaf. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul, wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salaf. Kalau lihat biografi Ustadz, kita agak heran juga. Ustadz kan lulusan Madinah, Ustadz. Ustadz. Ya. Yang kita tahu umumnya lulusan Madinah sama tasawuf tuh versus lah. Nah, ini Masya Allah Tabarakallah, luar biasa. Ada lulusan Madinah bisa menjadi pimpinan organisasi tasawuf. Nah, ini mohon pencerahan, mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang lulusan Madinah juga menonton, Ustaz, bisa terinspirasi. Mohon maaf atas kurang sopanan ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beberapa kali ditanya ke saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan, memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab, ya, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh, ya, akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi. Cukup lama dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stibah. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah. Ya. Kita lama belajar di situ S1 ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah. Pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis, Bu ya. Pengen masuk jurusan hadis. Tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Stiba dulu. Ya udah kita pindah belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyaikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah. Kaget, yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih, pokoknya yang benar ini yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari ustadz dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Ya. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyayikh di sana. Beliau ini luar biasa. Ya. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahim. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih ya kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente ya, mazhab yang berkembang di negara kita. Ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita, ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini ya. Ente pulang ke Indonesia bawa, ajarkan mazhab Syafi'i. Lah kita bingung, ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini. Ngajarin salah nih. Ya, akhirnya di situ kita banyak pencerahan. Sampai kemudian kita juga ketemu dengan salah seorang dosen. Ya, ini nama beliau unik. Ya. Karena klien beliau ini klien yang termasuk qabilah yang jarang di sana. Namanya Syekh Badar Al-Nadir. Nadir itu artinya jarang. Dan memang klien beliau paling sedikit di Saudi. Ini salah satu klien Saudi. Ya, Al-Su'ud. Ini Syekh Masya Allah banyak sekali memberikan kita pencerahan. Karena beliau ngajarin kita usul fikih, disitulah kita mulai tercerahkan. Terutama konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bukan Wahabi, beliau bukan Taimi, tapi beliau sering memuji Imam Fakhrur Razi, ya. Memuji Asy'ariyah. Kita bingung ini Wahabi atau bukan. Ya, ini Syekh ngajarin di kampus Saudi, ngajarin di Madinah, tapi banyak muji Asy'ari. Tapi beliau bukan Asy'ari, beliau nggak mau bilang beliau Asy'ari.
Ya mungkin kita lihat, ya mungkin ini sikap apa ya, biar beliau tidak dikeluarkan di kampus. Ya, karena setiap dosen itu Bapak Ibu sekalian diawasi, ada mata-mata. Ya, siapa yang melenceng dari kurikulum, udah dikeluarin tuh, besok nggak ngajar lagi. Ya, benar. Ya, termasuk beliau tuh yang disebutkan oleh Buya, dikeluarkan. Kenapa? Karena udah mulai terang-terangan. Jadi cara aman supaya tidak dikeluarkan dari kampus gitu. Ya, sembunyi-sembunyiannya tuh. Ya, alhamdulillah kita banyak tercerahkan dari situ. Sampai kita mulai tuh belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya akidah aswaja, dari kita mulai membaca kitab-kitab Syekh Said Fuda. Syekh Said Fuda ini salah seorang ulama kontemporer yang fokus kepada ilmu akidah, ilmu kalam. Ya, beliau banyak tuh ya kitab-kitab yang insya Allah ya bisa direkomendasikan lah menjadi kitab acuan kita untuk belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk kitab yang paling, yang menurut saya ya, yang paling luar biasa dari beliau, Syekh Said Fuda, yang juga banyak mencerahkan kepada saya Al-Faqir, itu syarah kitab Tahawi, ya, Tahawiyah. Ya. Itu ada 2 jilid tuh, bagus ya kitabnya. Saya banyak belajar dari beliau tuh, dari internet, dari YouTube. Akhirnya kita coba cari grup-grup yang bisa terhubung ke beliau. Alhamdulillah kita sampai enggak sampai khatam, tapi lumayan banyak membahas atau mengkaji dengan beliau kitab Tahawi itu, syarah Tahawi. Sampai kemudian kita jadi debat apa ya? Jadi suka debat. Ya. Kita jadi suka debat karena ya memang konsekuensi belajar akidah begitu, suka debat dan sebagainya. Dikit-dikit debat dan sebagainya. Sampai kemudian kita merasa ya Allah, kok ada yang kurang ya? Karena kita belajar itu pengen hati tenang. Kita belajar itu pengen berbenah diri, bukan untuk menjustis orang. Ya siapapun yang enggak, pokoknya kita komentari. Akhirnya kita coba sedikit demi sedikit minta rujukan dari para masyaikh, teman-teman sekalian, walaupun kita masih taimi waktu itu, belum murni aswaja. Ya, masih membanding-bandingkan ya. Sampai kemudian kita dapat rekomendasi dari salah seorang teman saya yang kuliah di Syam, Damaskus. Kata beliau, ente ngaji ngaji sama Habib Ali Al-Jufri. Beliau punya dars banyak di YouTube. Ya. Salah satu syarah beliau itu kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Itu mantap, luar biasa, bagus sekali. Disitulah saya banyak tercerahkan dari beliau, sehingga memutuskan untuk benar-benar taubat, hijrah ya, dari Wahabi jadi Taimi sampai kemudian murni jadi Aswaja. Ya, dari belajar fikih, kemudian belajar akidah, sampai kemudian kita belajar tasawuf. Akhirnya ketika ke Indonesia sampai ke Ciputat, ketemu dengan para buya-buya. Karena memang kita lagi mencari, akhirnya kita direkomendasikan. Ya udah sama salah seorang teman kita, ya udah antum, karena kebetulan beliau ini tinggal di Ciputat, ya udah kita bermursyid kepada beliau. Akhirnya sampai sekarang kita tertarik belajar tasawuf. Kemudian setelah itu kita bertemu lagi dengan para masyaikh, para guru-guru, termasuk Kiai Ahmad Marwazi dan juga guru kita yang mengajarkan Thariqah Qadiriyah dan juga Naqsyabandi TKN, yaitu Kiai Ahmad Maryudi. Ya, beliau mursyid di Bogor, mursyid TKN. Ya mungkin begitu sejarah singkat saya sampai tertarik kepada. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu permasalahan yang sekarang lagi heboh tentang ada seorang pentolan Wahabi meninggal, Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Lalu jamaahnya sholat di kuburan dia. Mana dia? Ada hadis Nabi ini. Nabi lalu sholat di kuburan dia. Paham kejadiannya? Yazid Abdul Qadir Jawas di Bogor meninggal, lalu datang jamaah dia sholat di kuburan dia. Ada nampak? Nampak Pak? Bukan tadi meninggalnya, dah lama meninggal, berapa hari yang lalu. Iya Pak, Wahabi. Jadi sholat di kuburan dia. Pertanyaannya, kenapa yang seperti itu tak disebut kuburiyun? Ahlus sunnah kalau berdoa, kalau baca Quran di kuburan disebut kuburiyun, penyembah kubur. Tengok di fotonya, itu menghadap ke kuburan. Saya nggak tahu arah kiblat di mana, tapi di foto itu menghadap ke kuburan. Lalu berdalil bahwa ada perempuan yang perempuan itu meninggal, kemudian ketika meninggal Nabi mendatangi kuburan dia, sholat di atas kuburan dia. Hadis itu sahih.
Dan ulama ahlu sunnah sejak dahulu menerima dan mengamalkan itu. Sehingga boleh menyolatkan mayat langsung di hadapan dia atau di kuburan dia. Clear sejak dahulu. Dan berdasarkan itu, di kuburan boleh kita berdoa, boleh kita baca Quran. Kenapa? Sholat itu dalamnya ada doa, ada baca Quran. Jika keseluruhan dari amaliyah boleh dibuat, sebagiannya lebih boleh, Pak. Kan sebagian dari sholat tadi kan baca Quran, sebagian dari sholat tadi doa. Jika keseluruhan satu amalan boleh dibuat, sebagian dibuat, lebih boleh lagi. Ngerti nalarnya? Maka ulama ahlu sunnah berdasarkan hadis bahwa boleh sholat di kuburan karena Nabi melakukan itu, boleh berdoa, boleh berzikir, boleh baca Quran di kuburan. Sehingga mulai sekarang Wahabi menuduh-nuduh kita kuburiyun, menyembah kubur, mesti ralat foto itu atau mesti konfirmasi foto itu. Gimana sholat di kuburan itu? Kuburiyun atau tidak itu? Itu syirik atau tidak itu? Bid'ah atau tidak itu? Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, saya ingatkan, kita mesti mengambil semua hadis dari ahlinya. Jangan sampai hadis itu diambil sesuai selera, yang tak sesuai selera dinafikan. Sehingga yang kita benar orang salah, orang bid'ah, orang syirik. Itu tidak amanah dalam ilmu. Semoga manfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Apa nih? Berasa sakit? Ya. Sebelum saya masuk ke kajian, saya ingin Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu dengar fatwa seperti berikut? Nanti kita analisa. Gak beres-beres ya. Waras gak tuh? Bentar. Ini gak waras. Bentar. Ustaz. Jangan kasih ngajar, Ustaz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Bentar. Ustaz, waktu sahur kita lagi minum. Dengar. Kita lagi minum. Kemudian azan berkumandang. Batasannya azan langsung selesaikan minum atau bagaimana? Ya, Umar ibn Khattab pun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan, kata Umar. Khilaf masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. La ilaha illallah. Dia lepas semua. Berarti nggak ada makan lagi. Kalau ada azan lagi, mau jangan, udah azan pertama aja sudah. Waras nggak tuh? Paham maksud yang barusan? Jadi kalau masih azan, kita masih boleh makan sampai selesai azan tadi. Paham ya? Yang fatwa tadi itu. Kalau lagi dengar azan, kita sedang makan. Habiskan makanan tadi sampai habis azan. Sudah selesai azan, jangan makan lagi. Ini fatwa sesat. Ini fatwa sesat. Bapak Ibu jangan amalkan yang begini. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dua muazzin. Satu muazzin bernama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Jadi muazzin Nabi dua. Ketika Nabi menjelaskan azannya Bilal bin Rabah, kata Nabi, inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal itu kalau azan masih malam. Kalau masih malam itu belum waktu fajar, kita masih bisa makan dan minum. Sehingga kata Nabi, wa kulu washrabu, makanlah kalian, lanjutlah minum kalian hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum, sampai kalian dengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak azan kecuali sudah terbit fajar. Maknanya azannya Bilal itu sebelum terbit fajar. Azannya Ibnu Ummi Maktum ketika terbit fajar. Ini hadis pertama perlu dipahami. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan. Dalam surah Al-Baqarah itu kata Allah, kita boleh makan sampai fajar
dan dari fajar sampai maghrib tenggelam matahari nggak boleh makan. Maknanya kalau kita buat ada garis, ini terbit fajar, ini tenggelam matahari. Selama ini tidak boleh makan. Sebaliknya di bawah, sejak nanti ini terbit fajar, tenggelam matahari. Dari sini tenggelam matahari sampai terbit fajar, ini boleh makan, minum. Bahasa Al-Quran begitu. Maka maknanya kalau boleh makan dan minum berarti sampai di sini kita mesti berhenti total. Karena yang boleh makan minum cuma sampai batas yang ke sini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu punya dua muazin, satu Bilal, dua Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini azannya ketika masuk waktu subuh di kita atau terbit fajar. Sementara Bilal ini azannya malam. Maka ini azan pertama. Ini azan kedua. Azannya Bilal ini kata Nabi, liyuqidhana imakum, agar orang yang tidur segera bangun, sehingga yang belum tahajud tahajud, yang belum witir. Wal yarji'a, kata Nabi, agar orang yang tadinya dia masih terlelap, belum tersadar bahwa ini waktu terbaik untuk ibadah, dia bangun segera. Azan pertama. Maka Bapak Ibu kalau sekarang pergi haji, pergi umroh, itu akan jumpa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada azan pertama. Betul. Jarak antara keduanya ini 1 jam. Maka kalau waktu subuh 5:02, betul 5:02 sekarang. 5:02 kalau salah hari ini. Waktu azan pertama itu 4:02. Ini sekarang masih terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di sebagian kita kemungkinan muazin masih ada yang azan 2 kali di sebagian masjid kita. Yang saya tahu di Panam, dekat pasar Panam itu ada satu masjid yang masih azan 2 kali. Jadi Nabi mengizinkan kita makan kalau masih azannya Bilal. Kenapa? Azan Bilal ini masih malam, belum terbit fajar. Tapi kata Nabi sampai terdengar azan Ibnu Ummi Maktum, setelah itu jangan lagi makan. Sebelum dia azan baru boleh makan. Kenapa? Azannya dia waktu fajar, waktu subuh. Ibarat di sini, dia di sini azan. Maka berhentilah saat itu. Jangan lagi kalian makan, jangan lagi kalian minum. Maka yang idealnya sebelum azan itu kita tak makan, tak minum. Kenapa? Ada berapa alasan. Satu di antara alasannya, secara falak, sebagian para ulama falak itu, ulama yang mengerti terbit fajar tenggelam matahari itu, azan di kita itu sengaja dibuat lambat 2 menit. Sebagian ada yang buatnya 5 menit. Artinya jam 5 itu sudah terbit fajar sebenarnya. Cuma supaya hati-hati dilambatkan 2 menit karena khawatir jangan-jangan hitungan kita salah. Sehingga diundur 2 menit baru dia azan jam 5:02. Jadi 2 menit sebelumnya waktu fajar sudah terbit. Ahli kita untuk hati-hati diundur 2 menit. Sebagian ada yang membuatnya 5 menit. Ini sudah kerjaan para ahli begitu. Kenapa? Hati-hati. Takut orang ini waktunya azan lebih awal sehingga dia bukan di waktu sholat, dia sholat. Maka dibuat undur sedikit 2 menit, ada sebagian 5 menit. Itu satu. Maknanya kalau kita 5:02, jam 5 berarti sebenarnya fajar telah terbit. Poin kedua, bila kita berhenti lebih awal, kita lebih selamat. Iya kan? Lebih selamat. Sehingga kita tak berada di waktu yang pas di ujung-ujung ini. Berhenti lebih awal lebih selamat. Makanya Bapak Ibu kalau berhenti dengan patokan di imsakiyah itu ada imsak, itu lebih baik. Jangan paksakan tunggu dulu azan. Kenapa? Jangan-jangan Bapak Ibu ketika azan itu
tidak berada, sudah berada di waktu wajib menahan tidak makan dan minum. Dan kalau tengok kebiasaan Nabi, Nabi itu enggak nunggu subuh baru berhenti makan. Sebelum waktu subuh itu, di sebagian hadis dijelaskan bahwa beliau bisa sholat antara terakhir makan dan minum dengan subuh, sekira sholat 2 rakaat, yang ayatnya ada sebagian sebut 50, sebagian 60 ayat. Maknanya antara Nabi terakhir makan dan minum dan sholat subuh ada jeda, yang oleh para ulama disebut jeda itu sekitar 10 menit. Makanya di imsakiyah kita ada imsak, ada waktu subuh. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah dengar azan itu, pastikan yang di mulut itu dibuang, jangan ditelan lagi. Apalagi yang belum masuk dimakan. Belum ada di mulut kita, sengaja minum, Ustadz nanggung, Ustadz belum minum, Ustadz. Atau sedikit lagi, Ustadz, sesuap lagi, Ustadz itu. Jangankan yang belum masuk, yang di mulutnya buang. Apalagi belum masuk. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, hadis Nabi itu banyak. Hadis Nabi itu tidak satu. Sehingga jangan sampai gara-gara kita tahu satu hadis, tak tahu banyak hadis, berfatwa dengan yang kita tahu, lalu yang tidak kita tahu itu rupanya kebalikan dari fatwa kita. Sehingga kita berfatwa yang membahayakan umat. Ini kalau yang tadi itu kan termasuk video yang viral di Instagram. Maka kalau ada yang mengamalkan gitu, itu ustaznya tanggung jawab itu. Sebab orang diperbolehkan makan dan minum sampai terakhir la ilaha illallah. Mestinya sebelum azan itu berhenti total. Jangan lagi makan. Kenapa? Waktu fajar sudah terbit, makanya muazin azan. Dan kita menahan itu sejak kapan? Terbit fajar. Sebelumnya silakan makan dan minum. Kalau sudah terbit fajar berhenti. Gitu Bapak Ibu. Paham nih? Dan Al-Quran menyuruh kita makan dan minumlah di waktu malam saja. Kalau sudah fajar sampai tenggelam matahari, nggak boleh makan dan minum. Masa Al-Quran bisa bertentangan dengan hadis Nabi? Jadi kan hadis Nabi katanya, kalau kita sedang azan habiskan makanan jangan berhenti. Berarti mesti terbit fajar, makannya lah kalian. Kalau Al-Quran jangan makan. Apa mungkin hadis Nabi bertentangan dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Maka kalau ada fatwa seperti itu fatwa sesat. Itu fatwa bukan berdasarkan ilmu. Paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan? SM Store, amanah dalam muamalah. Paman saya wafat. Beberapa jam sebelumnya masih aktivitas seperti biasanya, ke sawah pagi-pagi, pulang cuci tangan, terus roboh dan wafat. Pertanyaannya, apakah kematian mendadak seperti itu tidak merasakan sakaratul maut? Jemaah, sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa. Ada yang tidak merasakan sakaratul maut? Ya namanya dicabut nyawa, semuanya pasti merasakan sakarat. Cuma disebutkan tadi bahwasanya rasa sakit itu membuat orang itu sudah nggak bisa teriak, ya ma. Nggak bisa teriak dia. Kalau orang tadi dipukulin tangannya dia masih teriak, kesakitan dia. Tapi ketika dicabut nyawanya, Amr bin As itu kepingin sekali tahu ya apa rasanya kematian. Kalau ada orang mau mati sama Amr ditanya, tolong engkau kasih tahu ya apa kematian itu. Iki wong teh mati kongkon cerita kematian. Ketika Amr bin As mau meninggal dunia, anaknya ngomong sama bapaknya, Abdullah bin Amr, ayah engkau selalu kepingin tahu gimana sih kematian itu prosesnya. Sekarang kau ceritakan ayahku. Kata Amr, aku sekarang seakan-akan gunung itu ada di dadaku. Dan aku bernafas dari lubang jarum, kata dia. Jadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Makanya orang yang mati mendadak, ada sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama,
tapi mauquf kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sahih. Athar ini menyebutkan bahwasanya orang yang mati mendadak itu, kalau itu orang beriman, roha lil mukmin, maka sebagai tempat istirahat buat mukmin. Istirahatnya nggak merasakan sakarat, tetap merasakan sakarat, tapi tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Kan ada orang yang masih sakit jamaah sebulan baru mati, tapi ada orang yang langsung mati. Itu buat orang beriman. Kalau sudah siap mati, mati mendadak aman buat dia. Tapi kalau nggak siap mati, dia belum sempat tobat. Biasanya orang kalau sudah sakitnya parah kan, datang keluarganya, dikatakan banyak baca istighfar ya, banyak tobat, kemudian masih bisa tulis wasiat. Tapi kalau langsung mati nggak bisa. Namun buat orang jahat, maka mati mendadak itu adalah pencabutan nyawa yang menyakitkan sekali. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum sempat bertobat. Jadi tinggal kalau bicara paman antum tergantung. Kalau dia adalah orang yang soleh, semoga itu jadi kematian yang baik ya. Karena dia nggak perlu merasakan sakit yang berkepanjangan. Tapi kalau bicara sekarat, tetap jamaah, proses dicabutnya nyawa itu semua orang merasakan. Ada orang, memang ada riwayat tentang orang yang mati syahid di medan perang. Itu disebutkan dia merasakan sakaratul maut itu kaqarsa, seperti cubitan atau seperti gigitan semut. Karena sejak awal peperangan dia itu sudah merasakan tebasan pedang yang dia lihat. Jadi dia sudah merasakan sakit batinnya dengan hal itu. Maka Allah ringankan buat orang yang mati syahid seperti dicabut, seperti dicubit atau digigit semut itu. Apakah boleh mengikuti ustadz dari radio tertentu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, tetapi sering menyerang ustadz sunnah yang lainnya? Saya bilang, antum belajar agama bukan belajar cuma ilmu, belajar adab, belajar akhlak ya. Kalau ada orang yang akhlaknya seperti ini, kerjaannya mencaci maki, dan kita tahu bahwasanya ustadz yang mencaci maki itu benar, dikatakan ahlul bidah padahal tidak. Kalau diminta pertanggungjawaban nggak pernah memunculkan bukti, maka jangan ngaji sama orang seperti ini. Ya akhi, kata Nabi SAW dalam hadis, inna akrabakum minni ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat di surga, yang paling aku cintai adalah orang yang paling akhlaknya mulia. Wa inna ab'adakum minni majlisan wa abghadakum ilayya, orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat, kata Nabi, ats-tsartsarun, ya, orang yang banyak omong, ya, al-mutasyaddiqun, yang ngomong mencela orang lain, al-mutafahhikun, orang yang sombong ya. Maka jadilah seperti perkataan Imam Syafi'i, dia berkata, raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah. Aku ridha Imam Malik menjadi hujah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Kau belajar sama siapa?" Saya bisa datangkan bukti, saya belajar sama Imam Malik. Mengambil ilmunya, mengambil apa? Adabnya. Adapun kalau kita belajar sama orang mulutnya kotor, kemudian mencela tanpa dalil, nampak kesombongan dalam dirinya, berkata-kata dengan penuh kesombongan, tidak menghargai sama sekali yang lainnya, ngapain ente belajar sama orang tersebut? Ilmu ente bisa jadi bumerang bagi antum. Ya. Antum ilmunya tinggi tapi akhlak amburadul, repot. Maka saya tidak anjurkan. Alhamdulillah ustadz-ustadz banyak. Antum cari ustadz yang antum bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kalau dapati ustadz yang suka begini, tinggalkan saja. Saya tidak mungkin bilang antum belajar sama orang seperti ini. Kalau antum tahu-tahu bilang Firanda sesat belakangan gimana? Ya. Kemudian antum mulai berpisah dari teman-teman antum. Antum menganggap yang hadir semua di Masjid Mu'adz bin Jabal sesat kemudian hari. Antum kemudian ribut sama kakak antum, akhirnya ribut sama ipar antum, ribut sama tetangga. Itu kan memutuskan silaturahim, memutuskan tali ukhuwah, mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Bilang mereka yang itu datang, saya siap dialog. Yang mereka mencela saya siap dialog. Yang mengatakan Ustaz Yazid mubtadi, silakan datang, buktikan Ustaz Yazid.
Hanya sekedar nuduh Ustaz Yazid mubtadi tanpa dalil, repot. Panggil, kita dialog. Kemudian ngaji sama orang seperti begitu, jangan ya akhi. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i, begitu. Lah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, Imam Malik abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Ustaz, ini ada dikirim ke saya. Ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NU tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif ini. Tapi saya harus katakan juga jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NU awal, kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun dari 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i, begitu. Lah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, Imam Malik mauquf, abstain. Abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU tahun 2006, apalagi 2006 ya, tahun 1926. Memang iya, ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Basul Masail sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari dan selanjutnya bid'ah. Tapi ya namanya hukum seperti itu. Begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Talibin membolehkan, tapi dalam format doa, ya gitu. Tahlilan, kemudian di format doa. Maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, itu ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 80% yang dikutip oleh Basul Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri, itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi soal ini ya kita yang penting tidak mencela, dan kalau tahlilan coba yang santun, yang tidak usah kesuwen. Tidak usah kesuwen. Juga kalau ada yang 3 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya, sudahlah, tidak usah dipakai, itu toh hanya waktu, ya sudahlah. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Begitu nggih. Sekali lagi, yang mau tahlil monggo, yang tidak mau tahlil monggo, asal tidak saling mencela pun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Ada hal-hal yang mungkin kita harus lebih perhatian terhadap niat kita, karena kita tahu bahwasanya amal yang terbaik adalah amal dakwah, karena itulah yang Allah pilihkan buat para nabi, para umat manusia terbaik, dan Allah memberi anugerah pada kita untuk nasluk hadzal thariq, dan ini nikmat yang besar yang mudah membuat kita masuk surga. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Berikutnya kami berikan kesempatan dulu dari pesan singkat Ustaz. Di sini ada pertanyaan selanjutnya tentang masalah khilafah Islamiyah. Ustaz, ada jamaah yang ma'ruf, yaitu seperti Hizbullah dan juga jamaah sejenisnya yang seringkali mendeklarasikan untuk berdirinya khilafah Islamiyah. Apakah memang hal tersebut merupakan suatu kewajiban, keharusan bagi umat Islam untuk menghadirkan kembali khilafah Islamiyah seperti dulu kala demikian? Baik. Ya, semoga Allah SWT mengembalikan kejayaan muslimin dan Islam itu sendiri. Kalau Islam tetap akan mulia, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu mulia dan tertinggi dan tidak akan pernah terkalahkan. Yang membuat banyak umat Islam sekarang merasa dirinya tidak jaya, itu bukan karena Islam, tapi karena perilaku mereka secara individual yang jauh dari Islam sendiri. Karena Islam tidak pernah berubah dari zaman Nabi SAW. Dari pertama beliau membawa risalah ini sampai beliau meninggal dunia itu, dan sampai diusung juga oleh para sahabat, tidak pernah ada perubahan sebenarnya terhadap Islam. Asal kita betul-betul menjalankan seperti yang Nabi SAW dan para sahabat sudah amalkan, maka kita akan jaya seperti mereka, gitu ya. Seperti itulah. Nah, sekarang kalau kelompok yang dikatakan memang memanggil untuk mendirikan khilafah Islamiyah, mungkin kalau menurut saya bukan Hizbullah namanya. Hizbullah itu nama kelompok Syiah di Lebanon, dan itu mereka sudah jauh dari agama Islam. Sudah jelas mereka keluar dari jalur agama Islam karena mereka mengkafirkan para sahabat, mengatakan Al-Quran kurang. Seperti umumnya banyak kelompok-kelompok Syiah yang menyebar termasuk di Indonesia ini sendiri. Kalau yang dimaksud mungkin adalah Hizbut Tahrir, teman-teman Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah teman-teman yang memang bersemangat dalam mendirikan khilafah, dan itu adalah hal yang positif saja. Tidak ada pelanggaran menurut saya, Allahu a'lam, dalam masalah ini, selama memang mereka tidak melakukan pelanggaran syar'i, gitu kan. Memang mereka merujuk kepada ulama-ulama yang memiliki ilmu, ya, ahli ilmu, dan memang mereka juga tidak eksklusif, ya. Artinya memang murni menjunjung tinggi agar khilafah itu berdiri, dan mereka juga mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari syariat, gitu. Dan ada juga salah satu guru saya dulu di Mekah, semoga Allah sembuhkan beliau, lagi sakit sekarang, Syekh Muhammad Jamil Zainu, yang saya sangat muliakan beliau. Beliau sempat pernah berdialog dengan salah satu teman pimpinan Hizbut Tahrir di negaranya, di Syam, di Damaskus. Beliau sempat mengatakan, akhi, ya, kenapa kalian meributkan tentang masalah, kenapa kalian berpikir untuk mendirikan khilafah Islam? Dijelaskanlah alasannya. Lalu kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, terus menurut kalian selama khilafah itu belum berdiri, bagaimana dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Khilafah yang kalian targetkan harus ada satu khalifah yang memimpin seluruh dunia Islam, jadi kan seperti dulu zaman khilafah yang masih ada. Bagaimana menurut Anda dengan syariat Islam? Apakah diterapkan? Maka Syekh bilang, saya kaget karena tiba-tiba jawabannya mengatakan tidak perlu diterapkan. Jadi syariat tidak wajib. Allahu a'lam, ini pendapat beliau, dan beliau bertemu langsung dengan pimpinannya.
Lalu Syekh mengatakan, apa dalil kamu mengatakan tidak wajib seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat sebelum ada khilafah? Dia mengatakan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina immakkanahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakat. Mereka yang kalau kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lalu Syekh pun akhirnya menghardik mereka. Ayat itu bukan maksudnya kalau diberikan kekuasaan baru sholat dan zakat gitu kan. Nabi SAW tidak mencontohkan masalah itu. Sebelum berdiri pun ya negara Islam di Madinah, Nabi SAW sudah mengerjakan sholat dari Mekah gitu kan. Bahkan para sahabat juga sudah ada seperti Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu yang mendirikan Jumat di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Sebelum ada kerajaan pun mereka sudah sholat gitu kan. Mereka sudah menjalankan perintah-perintah agama. Nah, ini pemahaman yang keliru dari ayat Al-Quran, dan ini berbahaya sekali. Yang sedikit menyimpang maka akan terlahirkan mungkin sekian banyak hukum daripada ayat tersebut yang akhirnya menjauhkan seorang muslim dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya, saudara-saudaraku. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang mengikuti acara kita ini, Allah berikan petunjuk dan membuka hati Anda supaya lebih berhati-hati ya. Ini agama ini bukan milik kita pribadi, bukan milik saya, bukan milik Anda pribadi, tapi milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, dan beliau sudah mengutus, dan ia sudah mengutus Rasulnya Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama ini. Maka ciplaklah kehidupan Nabi SAW, ikuti beliau, maka kita insya Allah tidak akan menyimpang dalam masalah ini. Dulu agamanya apa? Katolik. Oh, sama ya? Sama. Iya dong, kan orang Palembang. Orang Katolik, Papa Katolik. Papa Katolik, Mama Katolik, Papi, Mami Katolik, Nenek Buddha. Jadi saya sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sekolah dari SD, SMP, SD di mana? SD Saprus 2, SMP Saprus Maria, SMA Saprus 1 Bangau. Oke, tiga-tiganya aku tahu. Tiga-tiganya aku tahu. Oh ya jelas, terkenal. Di Maria banyak cewek cakep tuh. Oh iya. Pasti dulu metodis ya? Enggak. Aku dulu sampai 1 semua ya. Sampai 1 semua ya. Okay, Kamboja, Bangau. Terus sampai lulus kuliahnya masih kuliah non-Muslim? IPB. Masih Katolik? Masih Katolik sampai semester ketiga. Semester ketiga? Betul, jadi Muslim. Kenapa? Waktu itu, jadi saya tuh... Apa yang merubah Felix Xiao menjadi seorang Muslim? Bahkan di depan saya ini bukan hanya seorang Muslim, tapi juga seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang yang luar biasa. Orang yang nggak terima, ganti Tuhan aja. Berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Oh, ganti Tuhan itu nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau ganti agama boleh mungkin. Hidup bagaimana nih? Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Ini tidak jauh berbeda dengan salah satu Gus, ya, Gus yang masih bocil itu ya, teman-teman. Juga berpidato seperti ini. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha, nyembah kuil, ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tuh, apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buya Rozi Hasim ini, teman-teman, kalau kita perhatikan memang fahamnya itu faham-faham yang aneh nyeleneh. Orang ini sufi, ya, sufi tulen, yang dimana beliau ini memberikan ajaran tauhidnya, tauhid yang menyimpang sebenarnya. Rata-rata di video saya adalah orang-orang sufi halu yang saya bahas. Dan di sini ada satu video dari Rozi Hasim yang dimana beliau berceramah tentang Tuhan. Semua agama sama, nyembah apapun itu ya nyembah Allah. Ini gak jauh berbeda dengan pernyataan Weldo, yang dimana Weldo memberikan pernyataan mau nyembah batu, mau nyembah pohon, itu sama nyembah Allah. Begitu katanya. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari Rozi Hasim ini. Orang yang nggak terima, ganti Tuhan aja. Berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Oh, ganti Tuhan itu nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau ganti agama boleh mungkin. Karena Tuhannya semua agama itu sama mungkin. Ya, coba kita ulang seperti apa pernyataan yang lebih jelas dari dia. Ganti Tuhan aja. Berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Tuhan. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia di seluruh dunia ini, pasti mereka nyembah Allah. Ini tidak jauh berbeda dengan salah satu Gus, ya, Gus yang masih bocil itu ya, teman-teman. Juga berpidato seperti ini. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha, nyembah kuil, ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah.
Tuh, semua agama ini benar nyembah Allah. Cuma caranya aja yang berbeda-beda. Entah itu nyembah sapi, nyembah kuburan, nyembah ini, nyembah itu. Semuanya sama saja tujuannya pada Allah. Ini pondok pesantren ini. Modelnya seperti ini. Bagaimana generasi ke depannya kalau pemikirnya seperti ini? Jangankan si anak-anak ini yang diberikan mikrofon. Si Buya mengatakan hal demikian. Mau masuk ke gereja, mau masuk ke wihara, kita tetap nyembah Allah, Tuhan yang sama. Cuma beda tempat. Di situ dengan jelas dia mengucapkan seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka ini belajar akidah kalau seperti itu, teman-teman? Bagaimana mereka ini belajar Islam kalau seperti itu cara memahami tauhidnya? Kan ini sangat berbahaya. Ini suatu yang sangat menyimpang. Yang dimana seluruh nabi diutus untuk menegakkan tauhid, menyembah Allah yang satu, menyembah Allah yang esa. Enggak. Kalau menurut Buya Rozi Hashim, teman-teman, semua orang di dunia ini, entah agama apapun dia, tetap nyembah Allah. Hindu, nyembah Allah juga. Meskipun dewa-dewanya banyak, tetap ya nyembahnya Allah. Buddha, ya Buddha juga nyembah Allah. Ada tuh yang menyatakan seperti itu. Yang menyatakan siapa? Pasti orang-orang dari golongan sufi-sufi. Pasti golongan sufi-sufi yang halus seperti ini nih, seperti Buya Rozi Hashim ini, semua agama itu sama, cuma berbeda konteks penyembahannya. Ada satu video yang dia nyatakan, teman-teman. Rozi Hashim ini yang menyatakan kalau orang nyembah Yesus, tetapi ketika dia nyembah Yesus, dia melihat Allah di dalam diri Yesus, maka dia selamat kelak di akhirat. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia bilang, aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bukankah jelas pada zaman perdebatan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas itu? Itu tujuannya apa? Untuk menyatakan kalau Allah itu esa, Allah satu, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tapi seorang Rozi ini malah menyatakan kalau semua agama ini nyembah apapun dia, tetap tujuannya bermoral kepada Allah. Kalau begitu Pak Rozi, setiap hari gonta-ganti agama lebih baik daripada satu agama, ya lebih baik. Ya Allah, saya sudah nonton video fullnya, saya cari-cari, mungkin dia lagi menjelaskan sesuatu yang menyimpang, ya ternyata dia memang menjelaskan sistem tauhid yang seperti ini. Apalagi dikomparasi dengan videonya yang dulu, dia menyatakan orang nyembah Isa pun itu nyembah Allah katanya. Sesuai, sangat-sangat sesuai di sini. Mau dibawa ke mana agama ini kalau dipegang orang-orang seperti ini? Bagaimana jemaah-jemaah yang mengikuti kajian dia kalau seperti ini? Bahkan teman-teman, ketika kita menyimak sesuatu yang seperti ini, syubhat yang seperti ini, pasti ada saja komentar-komentar yang pro, percaya terhadap dia, percaya kepada Rozi Hashim dan mendukung statement dia. Ya Allah, coba kita simak bantahan dari salah satu ustadz yang dimana beliau juga aktif di media sosial, memberikan statement yang cukup tegas mengenai pernyataan ini. Pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh berbagai pihak dari video berikut ini. Itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia bilang, aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Jadi kalau kita nanti nyembah ibu kita, nyembah bapak kita gitu ya, disembah sujud setiap hari, 5 waktu sujud kepada bapak karena melihat Allah di dalam diri bapak, kita selamat. Kita nyembah patung apa namanya tuh? Pokoknya patung, kita bikin patung, lalu kita melihat Allah di dalam patung itu. Apakah kita akan selamat? Ini adalah analogi yang dimana Rozi Hashim ini pemahamannya sesat, teman-teman, ya, sesat. Oh, Harry Plus gampang menyesatkan. Kalau nggak sesat, apa ini namanya? 7 merah berikitahim gitu. Melihat Tuhan di dalam diri manusia. Kalau bisa melihat Tuhan di dalam diri manusia, berarti manusia tersebut yang kita lihat sebagai Tuhan bisa menciptakan galaksi, teman-teman. Bisa menciptakan matahari. Kalau ada yang sampai mengucapkan, saya melihat engkau di dalam diri Yesus. Saya bisa melihat engkau di dalam diri orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Apakah orang tersebut bisa menciptakan langit dan bumi? Apakah orang tersebut bisa menciptakan matahari? Enggak. Bahkan kepada kematiannya sendiri, dia tidak bisa mencegah. Ujuk-ujuk mau jadi Tuhan. Allah. Analogi yang tumpul ya teman-teman. Tumpul. Yang pertama, memaknai la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dengan makna bahwa semua yang disembah itu sudah pasti Allah
karena yang disembah itu adalah Tuhan, hanya beda penamaan. Ini adalah bentuk kesesatan yang sangat nyata. Ucapan semisal ini, tiadalah kambing kecuali dia hewan. Artinya, semua kambing ini adalah hewan, sebagai makna tiada Tuhan yang disembah oleh agama manapun kecuali dia adalah Allah, adalah benar-benar kesesatan yang bahkan tidak diajarkan oleh aliran sesat sekalipun. Tidak ada satupun madrasah atau madhab akidah dalam ruang lingkup ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat seperti ini. Dan bahkan firqah menyimpang sekalipun, tidak ada satupun yang secara resmi pendapatnya seperti ini. Yang kedua, tidak ada yang berpendapat bahwa semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama manapun itu adalah hakikatnya satu esensi, satu Tuhan, hanya beda wujud dan beda nama. Tidak ada yang menyatakan seperti itu kecuali kelompok sufi gulat yang sudah melampaui batas. Sekelas Al-Halad sekalipun, sufi yang sangat syad pendapatnya, yang oleh mayoritas ulama divonis sesat, itu bahkan mengingkari konsep pemahaman seperti ini. Dan bisa dipastikan, pemahaman seperti ini tidak mungkin dikaji dalam ranah ilmiah sampai ditulis dalam bentuk karya. Karena kalau sudah masuk ke ranah ilmu, akan banyak ulama yang bisa membantahnya. Biasanya pemahaman menyimpang seperti ini hanya laku kalau diajarkan secara sembunyi-sembunyi, didogmakan oleh seorang tokoh yang berpengaruh kepada orang-orang awam yang mereka rata-rata tidak memiliki kemampuan untuk membantah karena yang sudah melampaui batas. Sekelas Al-Halad sekalipun, sufi yang sangat syad pendapatnya, yang oleh mayoritas ulama divonis sesat, itu bahkan mengingkari konsep pemahaman seperti ini. Dan bisa dipastikan, pemahaman seperti ini tidak mungkin dikaji dalam ranah ilmiah sampai ditulis dalam bentuk karya. Karena kalau sudah masuk ke ranah ilmu, akan banyak ulama yang bisa membantahnya. Biasanya pemahaman menyimpang seperti ini hanya laku kalau diajarkan secara sembunyi-sembunyi, didogmakan oleh seorang tokoh yang berpengaruh kepada orang-orang awam, yang mereka rata-rata tidak memiliki kemampuan untuk membantah karena taklid buta kepada tokoh yang dia agung-agungkan. Yang ketiga, inti penyimpangan kaum pagan dan orang-orang Nasrani adalah kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira para penyembah berhala itu meyakini bahwa menciptakan alam semesta ini adalah patung yang dia sembah. Tidak. Lalu kenapa mereka menyembah patung tersebut? Patung itu hanya dijadikan sebagai media. Yang dilihat di patung itu bukan patungnya, tetapi hakikat Tuhan yang ada dalam patung tersebut. Itulah kesyirikan, dan itu yang dilawan oleh agama ini. Makanya dalam ayat dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah, bukan patung ini. Lalu kalau dikatakan, mengapa kau menyembah berhala ini? Apa jawab mereka? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini kecuali untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kan bahasa lainnya. Para penyembah berhala ini melihat ada hakikat Tuhan dalam patung tersebut. Dan ini kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu menjadikan Tuhan yang mereka sembah itu hanya wasilah. Bahkan konsep kesyirikan musyrikin Mekah kala itu adalah hal yang seperti ini. Tidak ada musyrikin Mekah yang meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah patung atau batu-batu yang mereka sembah. Yang keempat, tentang makna la ilaha illallah, telah dijelaskan oleh para ulama secara gamblang dalam kitab-kitab akidahnya, yaitu makna kalimat ini, la ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala semata. Artinya, ketika seseorang menyembah atau mengibadahi selain Allah, sesembahan itu tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Bagaimana mungkin dia diibadahi, sedangkan dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan sang pencipta. Maka konsep la ilaha illallah itu penafian, meniadakan bahwa semua Tuhan-Tuhan yang ada itu bukanlah Tuhan. Dia tidak berhak disembah. Tuhan yang sebenarnya dan berhak untuk disembah adalah Allah Ta'ala semata. Sesederhana itu konsepnya. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam penjelasan makna la ilaha illallah ini. Ulama hanya berbeda dalam masalah perincian atau penekanan-penekanan kalimatnya. Yang kelima, makna la ilaha illallah itu begitu terang, sederhana, dan akan bisa dipahami oleh siapapun yang fitrahnya bersih dan akalnya sehat. Tidak mungkin seseorang ketika membaca la ilaha illallah, dia memahami bahwa semua Tuhan yang ada, yang disembah oleh seluruh umat manusia, dari agama manapun, itu hakikatnya adalah Allah. Orang yang awam saja tidak akan memaknai seperti itu. Sehingga saking terang dan mudahnya kalimat tersebut, la ilaha illallah itu kan sebenarnya ada takdir kalimat yang dibuang. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimatnya begitu terang, maka kalimat tambahan la ma'budun bihaqqin itu dibuang. Seterang misalnya kalimat begini. Seorang kiai mengatakan kepada muridnya, tidak ada yang boleh liburan kecuali yang sudah menyelesaikan tugas hafalan. Takdir kalimatnya,
tidak ada yang berhak untuk pergi liburan kecuali yang sudah selesai tugas hafalan. Tetapi apa? Diringkas kalimatnya menjadi tidak ada yang boleh liburan kecuali yang sudah selesai tugas hafalan. Lalu kemudian ada santri yang nggak mau taat aturan. Dia yang tidak menyelesaikan tugasnya ikut liburan. Apakah maknanya kalau dia sudah menyelesaikan tugas? Tidak, dia tidak berhak. Walaupun dia ikut liburan, dia tidak termasuk yang tercakup di kalimat yang diucapkan oleh kiai tersebut. Sesederhana itu kalimatnya. Betul. Terkadang demikianlah kesesatan. Dia tidak butuh dalil untuk membantahnya, tetapi cukup fitrah yang bersih dan akal yang sehat. Betul. Jadi sudah ya, saya tidak mau menjelaskan panjang lebar karena beliau sudah lebar dan panjang penjelasannya. Tinggal kalian yang memiliki akal sehat untuk mengaktifkan akal sehatnya. Jangan terpengaruh kepada faham-faham sufi yang seperti Rozi Hashim ini atau sufi-sufi pada umumnya yang kebanyakan mereka ini menjual khurafat-khurafat halu-halu tahayul. Begitu saja dari saya.